warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyaning Budi Utami, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Semarang. Mari saksikan keseruan saya di kelas dalam pembelajaran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang lagi sakit di sini? Sehat semua ya? Sakit hati siapa? Indra. Loh, banyak sekali yang sakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Ali Salani, Andi Karyo. Tapi sebelum kita masuk ke materi sumber sejarah, ada satu quotes yang terpelajari masa lalu jika kita akan menentukan masa depan. Jangan sampai kesalahan kita di masa lalu terulang kembali. Mau apa tidak? Tidak. Gagal lagi mau apa tidak? Tidak. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi ini ya. Apa itu bisa dibaca? Sumber sejarah. Oke, sumber sejarah. Peserta didik berarti kalian ya. Kalian nanti akan dituntut untuk melakukan penulisan sejarah, penulisan sumber sejarah maksudnya, penulisan sumber sejarah mengenai sejarah terdekat. Kalau sejarah terdekat berarti sejarah mana? Ya, Kabupaten Demak, karena ada 3 asesmen atau penilaian yang akan Bu Ami laksanakan ya hari ini. Yang pertama ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif, kemudian yang terakhir ada asesmen sumatif. Ada gambar siapa di sana? Ferdi Sambo. Siapa yang kenal dengan Ferdi Sambo? Indra kenal? Ponangannya. Kok Bu Ami malah menjelaskan tentang Ferdi Sambo? Apa hubungannya dengan sejarah? Siapa yang bisa menjelaskan? Persamaannya wes. Apa? Adanya bukti, Bu. Iya, sama-sama membutuhkan bukti. Bukti ini yang disebut dengan sumber sejarah. Sumber sejarah sangat dibutuhkan untuk penyusunan cerita sejarah, untuk membuktikan bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi atau tidak. Kita masuk ke jenis sumber sejarah yang pertama, yaitu berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat itu ada 2, ada 1 primer, 2 sekunder. Berdasarkan bentuk tadi ada 5 ya. Yang pertama ada sumber benda. Oke, kita lihat video dulu biar nggak ngantuk ya. Kini masyarakat lebih mengenalnya sebagai Masjid Agung Demak. Seperti apa sih perkembangannya Islam di Pulau Jawa yang berhubungan dengan Masjid Demak ini, Pak? Setelah di Demak ini menjadi kesultanan dan ada bangunan masjid yang begitu megah. Untuk Masjid Agung Demak berarti masuk ke dalam sumber sejarah bersifat apa? Apa Rehan? Bersifat primer. Kita akan membentuk kelompok. Ini sudah bersama kelompok masing-masing ya? Kelompok 1. Sini ya, kelompok 1. Tolong berikan kelompok 2 ke belakang. No. Kelompok 3. Buatlah sebuah infografis digital berbasis Canva sesuai dengan tema masing-masing. Nah, di sini ada 4 tema. Ada tema sumber sejarah masa Hindu-Buddha di Demak, kemudian ada masa Islam, kemudian ada masa kolonialisme, ada masa pasca kemerdekaan. Sekarang kita tentukan temanya dulu. Kelompok 1 mau tema apa? Hindu-Buddha. Terus kelompok 2?
Kelompok 4 siapa? Kegiatan menentukan tema, estimasi waktu 3 menit, menentukan sumber sejarah sesuai tema, 10 menit, mencari atau menelusuri informasi 2 hari, membuat infografis sekitar 3 jam, presentasi 5 menit, evaluasi 5 menit. Oke, terus sumber sejarah yang kamu pilih? Saka Tatal Masjid Agung Demak. Ya, berarti tadi masa Islam ya, yang diambil Soko Tatalnya. Kayak infografisnya berarti nanti mengenai Soko Tatal. Terus kelompok 2, silakan. Siapa yang masih ingat sumber sejarah jenisnya apa saja? Oke, Mbak silakan. Sumber sejarah ada 2 jenis, yaitu berdasarkan sifat dan berdasarkan bentuk. Ya, kelompok 8 dapat tema Pintu Bledek, judulnya Pintu Bledek. Yes, Temanya apa? Masa temanya apa berarti? masa Islam. Masa kerajaan Islam ya, sudah jadi ya? Eh, Oke. Untuk 8 kelompok sudah jadi semua, tapi ada yang belum di-download. Yang belum di-download tadi siapa? Kelompok mana? Sudah bisa cara downloadnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari saya, Fauzia Najwa Syifa, Dan saya Muhammad Amirul Aziz, Arif Mulyono. patung Kiai Turmuzi. Kiai Turmuzi merupakan ulama yang dikenal sakti dan ikut berjuang melawan penjajah di perbatasan Semarang Demak dalam perang yang dikenal sebagai pertempuran 5 hari di Semarang. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, kelompok mana yang mau bertanya? Untuk kelompok 2. Oke, kelompok berapa? Kelompok 3, silakan. Kalau patung itu termasuk sumber sejarah primer atau sekunder? Tunggu. Sabar, yuk. Sekunder. Patung masuk ke sumber sejarah? Sekunder. Sekunder, ya betul, sekunder. Pernah mendengar nama jalan di Demak ya, Kiai Turmuzi. Ternyata beliau adalah tokoh perjuangan pasca kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena yang ekspektasi tinggi itu membuat sakit hati. Tepuk tangan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya bernama Novita Sari. Saya Aurelia Silva Erlina. Saya Fernando Kusasor. Kami ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Arca Dewi Durga di Desa Pidodo. Arca Dewi Durga merupakan peninggalan sejarah masa Hindu-Buddha yang termasuk dalam sumber sejarah yang bersifat primer dan berbentuk benda. Arca ini terbuat dari batu andesit. Arca Dewi Durga ini ditemukan di Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Di foto Arca Dewi Durga ada batu. Itu batu apa ya? Ada yoni dan umpak atau pondasi candi. Oke, yang yoni itu yang kotak, yang sebelah kanan arca ya. Itu yoni, terus sebelah kiri arca itu umpak. Umpak itu pondasi candi, tapi sekarang candinya tidak bisa dipugar lagi karena sudah hancur. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Solo, tempat asal batik Sidomukti. Warnanya coklat, sangat serasi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Izinkan saya memulai presentasi. Silakan, tepuk tangan dulu. Cakepnya mana cakepnya? Cakep. Saya Muhammad Iqbal Arya Saputra. Saya Nur Hasan. Saya Alisa Ani Putri. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yoni di Duku Kadilangon. Sebuah situs bersejarah ditemukan warga di Duku Kadilangon, Desa Kebun Batur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada tahun 1980-an. Situs yang terpendam di areal persawahan itu berupa susunan batu berbentuk yoni. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Oke. Mic-nya. Dari kelompok 4, silakan. Posisi Yoni sekarang apakah masih terkubur seperti itu atau sudah dipindahkan? Terima kasih.
Dijawab, itu posisinya kan masih terkubur ya. Sekarang masih terkubur seperti itu atau sudah dipindahkan? Sudah dipindahkan di Museum Gelada Wangi Demak. Ya, yang pernah Bu Ami lihat, Yoni yang ada di Desa Pidodo yang kelompok 1 tadi telusuri, itu di atasnya bagian yang ada lubangnya itu, ini lapisan ininya. Nah, ini sudah disayat-sayat melintang. Banyak sekali sayatan. Jadi seperti usaha penghancuran tadi yang Bu Ami jelaskan. Tapi beda dengan Yoni yang ada di Meranggen ini, yang sudah ditelusuri oleh kelompok 3. Kalau Yoni di Meranggen ini, di Dukuh Kadilangon yaitu ya, itu kondisinya masih sangat layak, masih sangat bagus. Karena apa? Ditemukannya terkubur di dalam tanah. Tidak ada yang bisa menghancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Junedin Setiawan. Saya Risma Nur Karima. Saya Agus Setiawan Pratama. Nama saya Ardana Wisnu Wijanto. Makam Mbah Muzakir di pesisir pantai utara, tepatnya di Dukuh Tambak Sari, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jateng terdapat sebuah makam berdiri kokoh di tepian Laut Jawa, yaitu makam Mbah Muzakir. Bagaimana akses menuju makam Mbah Muzakir saat ini? Dari Jalan Raya Sayung masuk ke arah Pantai Morosari, kemudian naik perahu ke makam Mbah Muzakir. Oke, sudah terdengar. Cukup ya, ditutup. Cukup sekian presentasi dari kami, karena presentasi terlalu lama nggak bagus, seperti hubungan kamu dan dia tanpa status. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk infografis yang sudah kalian buat, Bu Ami lihat di sini sudah sangat bagus desainnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 sampai kelompok 8 ya. Kelompok 1 sampai kelompok 8 sudah berusaha keras menyelesaikan infografis ini. Bu Ami mengucapkan terima kasih banyak dan desainnya itu sangat bagus, sangat kreatif. Tapi ada sedikit yang kurang. Tapi kekurangan ini tidak menutupi kelebihan kalian. Kekurangannya di mana, Bu? 1, ada beberapa kelompok yang tidak menyantumkan. Itu masuk ke sumber sejarah bersifat primer atau sekunder. Terus itu masuk ke sumber sejarah berbentuk apa? Bendakah, lisankah, tulisankah, dan sebagainya. Ya, terus juga ada yang bahkan ini semuanya sepertinya tidak mencantumkan sumber. Kita simpulkan dulu pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke. Jadi kesimpulannya, di Kabupaten Demak terdapat banyak sumber sejarah seperti Arca Dewi Durga, Yoni, bangunan, stasiun Demak, makam Pationus, pintu Bledek, dan lain-lain yang harus kita jaga dan lestarikan. Ya. Sekarang di sini, di grup, sudah Bu Ami share post-test atau ini asesmen sumatif. Ada 5 soal, silahkan kalian masuk ke kuisis ini, kemudian dikerjakan. Ya, sambil mengerjakan, kita refleksi dulu. Ya, refleksi itu kita melihat tadi pelajaran mana yang kalian sulit, bagian mana yang kalian sukai. Tapi sudah paham semua ya? Sudah paham tadi materinya ya? Oke. Ada yang mau mengutarakan refleksi? Indra, silahkan. Bagian yang sulit adalah ketika mencari informasi tentang peninggalan sejarah terpilih karena terbatasnya informan atau sumber informasi. Ya, oke. Bagian yang paling disukai adalah ketika membuat infografis, karena kita bisa berkreasi membuat infografis sesuai dengan keinginan kita. Iya. Terima kasih untuk hari ini, semangatnya luar biasa. Pekerjaan kalian, proyek dan produknya juga sangat bagus. Bu Ami sangat apresiasi. Tepuk tangan dulu untuk yang terakhir untuk kelompok ini. Yes. Terima kasih Bu Ami akhiri. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cuci tangan sampai bersih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu.